Imam mazhab terbesar di Indonesia. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 767 Miladiyah di Gaza, Palestina dan wafat pada tanggal 19 Januari tahun 820 Miladiyah di Fustat. Ayahnya meninggal di Syam ketika dia masih kecil. Khawatir akan kehilangan garis keturunan syarifnya, ibunya memutuskan untuk pindah ke Makkah ketika dia berusia sekitar 2 tahun. Ia belajar di bawah bimbingan Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti Makkah saat itu, yang dianggap sebagai guru pertama Syafi'i. Pada usia 7 tahun, Syafi'i telah menghafal Al-Quran. Pada usia 10 tahun, dia telah menghafal Muwatta karya Malik bin Anas di luar kepala, yang membuat Az-Zanji akan menunjuknya untuk mengajar saat dirinya tidak ada atau berhalangan. Imam Syafi'i telah diberi wewenang untuk mengeluarkan fatwa pada usia 15 tahun. Selanjutnya beliau pindah ke Madinah. Di sana dia diajari selama bertahun-tahun oleh imam terkenal Malik bin Anas, yang terkesan dengan ingatan, pengetahuan, dan kecerdasannya. Menjelang kematian Imam Malik pada tahun 179 Hijriah 795 Miladiyah, Imam Syafi'i telah memperoleh reputasi sebagai seorang ahli hukum yang brilian. Pada usia 30 tahun, Imam Syafi'i diangkat sebagai gubernur Abbasiyah di kota Yaman Najran. Pada 803 Miladiyah Imam Syafi'i dituduh membantu Banu Ali dalam pemberontakan, dan dengan demikian dipanggil dengan dirantai bersama sejumlah Banu Ali ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid di Ar-Rakah. Imam Syafi'i pergi ke Baghdad untuk belajar dengan Asy-Syaibani dan lainnya. Disinilah dia mengembangkan mazhab pertamanya, dipengaruhi oleh ajaran Abu Hanifah dan Malik bin Anas. Karyanya kemudian dikenal sebagai Al-Mazhab Al-Qadim lil Imam Syafi'i. Disinilah Imam Syafi'i secara aktif berpartisipasi dalam argumen hukum dengan para ahli hukum Hanafi, dengan gigih membela mazhab Maliki. Asy-Syafi'i akhirnya meninggalkan Baghdad menuju Makkah pada tahun 804 Miladiyah, kemungkinan karena keluhan dari pengikut Hanafi kepada Asy-Syaibani bahwa Imam Syafi'i telah menjadi agak kritis terhadap posisi Asy-Syaibani selama perselisihan mereka. Akibatnya, Asy-Syafi'i dilaporkan telah berdebat dengan Asy-Syaibani mengenai perbedaan mereka, meski siapa yang memenangkan debat masih belum diketahui secara pasti. Di Makkah, Imam Syafi'i mulai berceramah di Masjidil Haram, yang meninggalkan kesan mendalam bagi banyak murid-murid yang mempelajari fikih, termasuk ahli hukum Hanbali yang terkenal, Ahmad bin Hanbal. Penalaran hukum Imam Syafi'i mulai matang, ketika ia mulai menghargai kekuatan penalaran hukum para ahli hukum Hanafi, dan menyadari kelemahan yang melekat baik pada mazhab Maliki maupun Hanafi. Imam Syafi'i akhirnya kembali ke Baghdad pada tahun 810 Miladiyah. Pada saat ini, statusnya sebagai seorang ahli hukum telah cukup berkembang untuk memungkinkannya membangun garis spekulasi hukum yang independen. Khalifah Al-Ma'mun dikatakan telah menawarkan posisi Imam Syafi'i sebagai hakim, tetapi dia menolak tawaran tersebut. Pada 814 Miladiyah, Imam Syafi'i memutuskan untuk meninggalkan Baghdad menuju Mesir. Alasan kepergiannya dari Irak tidak pasti, tetapi di Mesir dia akan bertemu guru lain, Sayyidah Nafisah binti Hasan, yang juga akan membiayai studinya. Beberapa murid utamanya akan menuliskan apa yang dikatakan Imam Syafi'i, yang kemudian akan meminta mereka untuk membacanya kembali dengan suara keras sehingga dapat dilakukan koreksi. Semua penulis biografi Imam Syafi'i setuju bahwa warisan karya-karya atas namanya adalah hasil dari setiap sesi pelajaran dengan murid-muridnya. Nafisah adalah keturunan dari Nabi Muhammad, melalui cucunya Hasan bin Ali, yang menikah dengan keturunan Nabi Muhammad lainnya, yaitu Ishaq al-Mutamin, putra Ja'far Ash-Shadiq, yang kabarnya juga merupakan guru dari Malik bin Anas dan Abu Hanifah. Jadi keempat imam besar fiqh Sunni Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Hanbal sama-sama terhubung dengan Ja'far dari keluarga Nabi Muhammad, baik secara langsung maupun tidak langsung. Imam Syafi'i meninggal pada usia 54 tahun pada tanggal 30 Rajab tahun 204 Hijriah, tanggal 20 Januari tahun 820 Miladiyah di Fustat,
Mesir, dan dimakamkan di Kubah Bani Abdul Hakam, dekat Gunung Al-Mukatam. Sebuah kubah dan makam dibangun pada tahun 608 Hijriah, 1212 Miladiyah oleh Sultan Ayyubiyah. Mazhab Syafi'i, salah satu dari 4 mazhab Sunni, yang diberi nama berdasarkan Asy-Syafi'i, yang juga berjasa mendirikan kerangka mazhab tersebut. Sarjana John Burton memuji Asy-Syafi'i yang tidak hanya karena membangun ilmu fikih dalam Islam, namun juga pentingnya ilmu tersebut bagi agama. Asy-Syafi'i adalah bagian dari para teolog tradisionalis awal yang sangat menentang Mu'tazilah dan mengkritik para teolog spekulatif karena meninggalkan Al-Quran dan Sunnah melalui adopsi mereka terhadap filsafat Yunani dalam metafisika. Di antara pengikut mazhab Asy-Syafi'i adalah Al-Baihaqi, As-Suyuti, As-Sahabi, Al-Ghazali, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir, An-Nawawi, Al-Mawardi, Al-Muzani. Imam Syafi'i menulis lebih dari 100 buku, namun kebanyakan dari mereka belum sampai kepada kita. Karya-karyanya yang masih ada dan dapat diakses saat ini adalah Ar-Risalah, buku paling terkenal karya Asy-Syafi'i yang di dalamnya ia mengkaji prinsip-prinsip jurisprudensi. Kitab Al-teks utamanya yang masih ada tentang mazhab Syafi'i. Musnad Asy-Syafi'i, kajian hadis oleh Asy-Syafi'i. Selain itu, Asy-Syafi'i adalah seorang penyair yang fasih, yang banyak menggubah puisi pendek yang ditujukan untuk membahas moral dan perilaku. Yang paling terkenal adalah syair Al-Diwan miliknya.